Di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Bandung, ternyata ada sejumlah warga yang membudidayakan ikan di Sungai Cikapundung. Menggunakan keramba atau wadah yang terbuat dari anyaman kayu dan bambu, budidaya ikan di aliran Sungai Cikapundung diklaim menjadi solusi di tengah minimnya lahan di Kota Kembang. Berikut laporan selengkapnya dalam Sisi Kota. Tidak tersedianya lahan untuk budidaya ikan bukan berarti kehabisan ide atau akal. Budidaya ikan masih bisa dilakukan menggunakan keramba dari bambu di sepanjang aliran sungai. Inilah yang dilakukan sejumlah warga di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Aliran Sungai Cikapundung yang melintasi wilayah tersebut dimanfaatkan warga untuk membudidayakan ikan menggunakan keramba dari bambu. Lokasinya tersembunyi di bawah jembatan layang Pasopati. Keramba-keramba ikan yang berjumlah sekitar 30 keramba ini berjejer di pinggir aliran sungai. Keramba-keramba tersebut berukuran 2,5 kali 2 meter dengan kedalaman sekitar 80 cm. Agar tidak hanyut terbawa banjir, keramba diikatkan ke besi yang dipasang ke 4 sisinya. Besi sepanjang 2 meter tersebut ditancapkan ke dasar sungai. Budidaya ikan di atas aliran Sungai Cikapundung menggunakan keramba ini sudah ada sejak 1982 silam. Saat itu, seorang warga mencoba membudidayakan ikan menggunakan peti bekas telur ayam. Tak disangka, budidayanya itu berhasil. Kemudian diikuti warga lainnya hingga saat ini. Salah satunya Sutrisno. Bapak 2 orang anak ini mengaku sudah 9 tahun membudidayakan ikan menggunakan keramba di Sungai Cikapundung. Keramba ikan yang dimiliki Sutrisno sebanyak 3 keramba. Awalnya, laki-laki yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh pabrik ini membeli keramba bekas seharga Rp700.000. Kemudian dibongkar dan diperbaiki menghabiskan Rp3 juta. Sutrisno kemudian membeli benih ikan 1 kuintal senilai Rp2.800.000. Bapak 52 tahun ini pernah kehilangan 2,5 kintal ikan lantaran kerambanya jebol terbawa banjir. Berarti di dalam keramba ini ada ikan apa aja, Pak? Ada kalau ini mah jenis ikan mas sama ikan hias aja sih. Ikan mas sama ikan hias. Masalahnya kalau dimasukin ikan mujair nila rusak. Nanti bulunya pada apa? Galakan kalau ini rusak. Nah ini berarti dipanennya berapa bulan sekali? Ya ini mah hampir tiap minggu sih mas, yang gede ada yang mancing kan, yang jadi kita beli, ada yang beli yang mancing gitu. Saya jual 30.000 1 kilo. Oh gitu. Iya. 1 kilonya 30.000. Iya, kecuali yang gede yang udah di atas 1 kilo itu kan untuk gedenya lama. Saya jual ya 50.000 1 kilo. Untuk keramba ini mampu menampung 2,5 sampai 3 kuintal ikan. Hasil dari budidaya ikan menggunakan keramba ini, Sutrisno bisa menguliahkan anaknya. Ikan-ikan di dalam keramba diambil menggunakan seser atau serok, kemudian dilepaskan ke sungai, kemudian dipancing oleh sang pemilik keramba maupun warga lain. Aktivitas memancing seperti ini mengingatkan saya waktu zaman kecil dulu. Kalau mancingnya di kolam ikan sih sudah biasa ya. Tapi kalau kita mancingnya di sungai seperti ini, itu luar biasa. Ya walaupun masih belum dapat ikan, sabar aja dulu selama itu bukan mancing keributan. Kita masukin lagi apa ya? Sabar Pak ya. Kegiatan memancing ini rutin dilakukan setiap hari Minggu, dari pagi hingga sore hari. Biasanya diikuti lebih kurang 10 orang. Jumlah ikan yang dilepaskan ke sungai untuk dipancing mencapai 25 kg, bahkan lebih. Ikan-ikan hasil pancingan ini ada yang dibawa pulang untuk dikonsumsi, ada pula yang dimasukkan kembali ke keramba. Itu bayar nggak sih kalau mau mancing kayak gitu? Oh bayar. Berapa bayar? 30. Per apa? 1 kilo. Sekali mancing Bapak bisa dapat berapa kilo? Ya nggak pasti sih. Kadang banyak, kadang dikit. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya dari pagi jam 9. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
Tempatnya yang sempit mengharuskan para pemancing berdiri di atas keramba. Tapi tenang, keramba-keramba ikan ini dibuat sedemikian rupa sehingga aman. Saya pun penasaran untuk melihat bagaimana proses keramba ini dibuat. Menyusuri ganggang sempit, saya diajak Hanu Raina atau yang akrab dipanggil Pak Endeh, penilik pembuatan keramba. Pak Endeh merupakan orang yang merintis budidaya ikan menggunakan keramba di Sungai Cikapundung. Untuk menyelesaikan satu keramba dibutuhkan waktu seminggu atau lebih. Pak, kalau sudah kayak gini, tahap selanjutnya apa nih, Pak? Ini tinggal bambu, pasang plat. Nah, udah dipasang plat ini langsung turun, di setel, jadi persegi, segi 4, nanti nah udah beres, langsung ke air, pasang besi, udah gitu aja. Siap diisi ikan. Ya, siap diisi ikan, ya bikin yang di atasnya belakangan lah. Satu keramba dijual seharga 3 juta rupiah dan bisa digunakan sampai 3 tahun. Pak Endeh mengaku sudah membuat keramba lebih kurang 20 unit. Cukup kuat, Pak ya. Ternyata saya baru tahu kalau kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan keramba ikan ini harus menggunakan kayu khusus. Kayu khusus ini adalah kayu rasa mala bekas yang digunakan. Tujuannya agar selama berada di air tidak hancur. Dan kayu rasa mala ini bisa digunakan sampai 3 kali keramba. Jadi emang cukup kuat, Pak ya, pas di dalam. Menurut dosen teknik lingkungan ITB, keberadaan keramba-keramba ikan di Sungai Cikapundung tidak lagi seperti pada era 80-an. Mengingat kondisi Sungai Cikapundung saat ini sudah sangat tercemar oleh limbah padat maupun limbah cair domestik dari masyarakat yang dikhawatirkan berpengaruh pada kualitas ikan yang dibudidaya. Kita tahu bahwa total bakteri koli di dalam air Sungai Cikapundung itu juga sudah cukup tinggi begitu ya. Jadi justru ikannya yang bisa terkontaminasi dengan adanya bakteri koli ini. Sebelumnya, pada 2010, budidaya ikan menggunakan keramba di atas aliran Sungai Cikapundung sempat dilarang karena disinyalir dapat menghambat aliran sungai, terutama karena sampah yang tertahan di keramba tersebut. Namun sejak 2013 hingga kini, budidaya ikan keramba di Sungai Cikapundung kembali dilakukan, walau jumlahnya tak sebanyak sebelum-sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.